dia Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada apa yang terdengar dari telinga Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi belum lagi apa yang dimiliki Rasulullah dan keutamaan di diri Nabi. Maka dikatakan al-ulama, dia Rasulullah basyarun lakal basyar. Enggak seperti Nabi Allah Adam, walaupun Nabi Allah Adam awalunas, pertama manusia dan Rasul. Enggak seperti Nabi Allah Nuh yang hebat luar biasa dengan Safinatun Nuh. Enggak seperti Nabi Allah Musa alaihi salam yang sakti. Enggak seperti Nabi Allah Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau enggak karena Nabi Muhammad SAW ini, enggak ada kita manusia ini Allah jadikan surga. Enggak ngelihat siratal mustaqim lah belah 7 lah 1 helai atau ribuan helai mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di suatu hari yang penuh keberkahan, di saat waktu yang mubarakah, Allah dudukkan kita di sini guna untuk melaksanakan daripada wajib dan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah barang tentu keberkahan ini Allah yang keluarkan. Segala yang susah-susah Allah yang mudahkan. Segala yang berat-berat Allah yang ringankan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hidup butuh syafaat Rasulullah. Setiap waktu kita dikelilingi as-sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, yang mana dikatakan Syekh Nawawi Banten bahwasanya selain daripada yang wajib, kita berpuasa wajib, sholat apalagi fardu, itu dihukumkan dipunya Nabi, haknya Rasulullah, atau dihukumi sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad. Sebut Syekh Nawawi nawafil, perintah sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keberkahan fadilatus sunnah terutama, karena hidup ibarat kita pakai pakaian, nafas ini wajib ya. Segala apa yang wajib di diri kita dan sekitar apa yang kita rasakan, apa yang kita tambahkan di diri, itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Rahibul Imdai, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dia mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua santri daripada pondok pesantren Anwarul Huda, mudah-mudahan digabul hajat, dicerdas, diluaskan ilmu, diberkahkan ilmu, manfaat dunia akhirat, disertafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ini berputar, jam terus berjalan. Sekarang jam setengah 6 atau jam 6. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jam di dinding itu berputar. Jadi bukan karena batu baterai atau tenaga yang menjadikan detik itu jam,
sehingga terus berputar itu detik sampai ke menit, sampailah jumlah hitungan jam. Semua karena dari Allah. Apa Bib? Maksudnya Habib. Siapa yang buat jam? Manusia. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan. Siapa pertama diawali dihidupkan Allah? Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa yang dimatikan? Ya semua, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga suatu ketika, di zaman ketika itu minat juhala dikatakan, dari zaman gelap sampai ketika Rasul Nabi Isa alaihissalam, ketika kerasulan Nabi Allah Isa, diangkatnya Allah Nabi Isa ke langit, itu kuasa Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu dikatakan. Allah merubah, ditasabuhkan wajah Yudas seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Kuasa Allah. Lo bayangkan itu dari mulai kotak-katik jam dari akal manusia sampai Allah bisa menghilangkan manusia dari atas bumi ini ila hadratillah, diangkat ke langit Nabi Allah Isa alaihissalam. Juhala ketika itu zaman bodoh, orang jahiliyah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kabisat. Jadi Allah bosan hidup bahasanya ya, kalau manusia dia khalik Allah yang ciptakan kita makhluk. Ketika waktu syahr Yaum Itsnin Amul Fil, ketika di sepertiga malam, ada yang meriwayatkan 1:30, ada yang bilang 2:30, lahir Nabi Muhammad An-Nur Al-Mustafa itu. Secara zahir lahir Nabi luar biasa, ya talak keluar cahaya, dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, keluar cahaya itu, cahaya Nabi SAW, sehingga seantero alam ini terang, zahir batin, dari juhala zaman jahiliyah ila nur, dari gelap gulita minadh dhulumat ila nur, menjadi cahaya. Jadi segala sesuatu yang Allah hidupkan, Allah akan matikan. Kekalan dia Allah Subhanahu wa taala yang empunya, yang memiliki segala kesempurnaan daripadanya Allah. Al-Qudus dikatakan yang maha sucinya Allah. Al-Latif dikatakan yang maha lembut ya Allah. Al-Karim dikatakan yang maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di akhirat ini tempat Ad-Darussalam dikatakan Al-Jannah, surga. Nah, kita duduk seperti ini termasuk Riyad min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Kenapa Allah jadikan surga? Karena ada satu, dia yang andai kata memandang seluruh alam akan terdiam, karena wajahnya ini begitu menawan Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan andai kata bersuara, andai kata Nabi SAW berucap apa sesuatu, menjadi tulisan abadi atau disebut hadats Rasul, hadis Nabi SAW. Karena apa? Allah mengutamakan Nabi Muhammad karena ketika Nabi Allah Isa alaihi salam Allah angkat ke langit, menandakan kebesaran dia Allah dalam diri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan mulia, ucapan yang karim min Rasul dari Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan dia Nabi Muhammad manusia. Bahkan Rasulullah
katakan Nabi ini hamba Allah, ya, yang disebut di Al-Quran Abdullah, karena dia Nabi Muhammad SAW memiliki rasa khauf, takut yang luar biasa yang dimiliki Nabi gak ada sama sekali dimiliki satupun manusia. Gak sampai disebut malaikat sama manusia, mulia manusia. Gak ada jin-jin apa segala macam, mulia manusia. Di antara manusia ini gak ada yang mampu untuk seperti apa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Apa semisal siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini jalan sehelai rambut dibelah 7. Siratal mustaqim jalan sehelai rambut dibelah 7. Enggak ada yang ngerti wa ila Rasulullah Nabi Muhammad. Ramadan diperintahkan Rasulullah untuk berpuasa kita umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang kita beriman, kutibah, telah termaktub, sudah ada alaikumusiyam, untuk kita ini saum Ramadan, berpuasa. Ya, di sana disebutkan diri, ya. Diri, karena manusia ini bersebelah, karena akar itu tumbuh daripada tanah atau air, ya. Ada yang menghidupkan sesuatu, yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu. Itu yang kita punya manusia. Tapi diri Rasulullah lain, Nabi. Nabi memandang dengan kedua mata, tapi batin Rasulullah kuat. Dan dikatakan yang didengar Rasulullah, sejauh apa itu pendengaran Nabi. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada apa yang terdengar dari telinga Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi belum lagi apa yang dimiliki Rasulullah dan keutamaan di diri Nabi. Maka dikatakan al-ulama, dia Rasulullah basyarun lakal basyar. Enggak seperti Nabi Allah Adam, walaupun Nabi Allah Adam awalunas, pertama manusia dan Rasul. Enggak seperti Nabi Allah Nuh yang hebat luar biasa dengan safinatun Nuh. Enggak seperti Nabi Allah Musa alaihi salam yang sakti. Enggak seperti Nabi Allah Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau enggak karena Nabi Muhammad SAW ini, enggak ada kita manusia ini Allah jadikan surga. Enggak ngelihat siratal mustaqim lah belah 7 lah 1 helai atau ribuan helai mungkin. Karena itu kuasa Nabi SAW. Allah berikan wilayah itu khususiyah dalam kerasulan Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabinya Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf itu dimakamkan di Suriah. Ulama mazhab Syafi'i. Mazhab ini jalan. Ya, mazhab ini jalan. Manhaj itu cara. Kalau kita berjalan ini menghidupkan hati, ya. Pasti hidup hati, karena apa? Akan tumbuh, kita makan tambah besar badan ini, hati harus tambah kuat. Ramadan benar-benar akan bertambah, Syawal hasil maksud. Tahun depannya lagi terus seperti itu. Dan hakata terus dikatakan Nabi Muhammad SAW ini munawar, bercahaya Rasulullah. Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad SAW ini begitu terang, akan semua itu menjadi gelap, dan bahkan sudah gelap sebelum Al-Mustafa Rasulullah
Fi waktu syahar amul fil tahun gajah lahir Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah gelap. Ketika di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah banjirkan sudah ini dunia. Di zaman Nabi Allah Hud, zaman kaum Ad, Allah sudah hujani dengan batu. Dan manusia terus tafakur. Utama luar biasa. Tafakur sa'ah khairu min ibadah asanah. Keutamaan seorang itu dalam ketumaninahan dalam hidup. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendengar, Rasulullah melihat. Rasulullah dikatakan ketika lahir Nabi, segala sesuatu yang kita rasakan ini karena hidayah bukan. Segala sesuatu yang kita hidup, yang roh kita ada di jasad ini karena ibadah bukan. Segala sesuatu yang kita rasakan dalam diri ini karena suatu penyakit, karena kita sakit, iya. Mahalul khata' wa nisyan. Manusia di saat merasakan hidupnya berat, manusia di saat merasakan hidupnya susah, dia dekat dengan Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia akan mengatakan Allah, mengadu kepada Allah. Dan di saat manusia itu merasakan sehat, di saat manusia itu merasa bahagia, mereka lupa kepada Allah. Enggak pernah ingat Allah. Ini yang dikatakan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang sampai Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi akan bawa sampai kiamat orang-orang yang apa? Yang di hati mereka enggak tumbuh keimanan kepada Allah. Akar-akar hidup mereka mati. Ibarat di tanah yang kering, yang enggak ada air. Terus hidupnya itu ibarat daun-daun yang layu berjatuhan di tanah-tanah, sehingga di akhirat orang-orang yang apa? Ghafilin, orang-orang mereka yang lupa kepada, di saat mereka sakit memanggil-manggil Allah, di saat mereka dalam kesusahan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sharaf An-Nawawi bahkan dikatakan di Suriah, di Damaskus sana, di Suriah itu dimakamkan di sana Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu dari atas magam, dari atas kuburan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ada pohon itu besar sekitar 2 meter, itu kelilingi itu pohon. Itu dari mulai bawah pohon sampai ujung pohon atas itu. Diriwayatkan Habib Ali bin Abdurrahman Asghaf, Bukit Duri, Jakarta. Beliau pernah ziarah ke sana. Itu ada tulisan lafaz Allah memutari itu pohon. Sampai ke atas itu pohon. Itu karamah yang sampai ya, menjadi bentuk zahir Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang beliau wafat belum sempat menikah. Ya, jadi enggak ada keturunan. Biasanya kalau orang belum menikah dia enggak ada keturunannya. Nah, makanya manusia ini Allah beri akal, karena akal ini enggak boleh ngedahului hati. Karena ibadah. Ya, tapi di balik segala sesuatu huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu yang menggerakkan apa segala sesuatu dalam jasad kita ini. Baik yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya enggak terlihat kasat mata, yang sifatnya batin. Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ada 7 surga. Ya. Itu setelah kita melewati Shiratal Mustaqim. Ini kalau kita dikelompokkan ahlil jannah. Ya, naudzubillah kalau kita ini ahli nar, masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Neraka, ada satu neraka yang memang di neraka ini segolongan orang-orang itu enggak bisa keluar daripada tempat itu. Dan dikatakan itu darkil asfali minan nar. Itu kerak daripada neraka. Nah,
Ahlul jannah dikatakan ini ada 7 surga. Darussalam yang dikatakan tempat mukmin, orang yang akan mendapatkan khairiyah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang ghaflah, yang lupa kepada Allah. Dan di saat mereka melihat Raudhatus Shalih, begitu luas kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum salihin, orang-orang yang saleh, Allah berikan mereka itu tanda bahwasanya Allah mencintai mereka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang mendapatkan orang-orang tersebut berkah. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang mendapatkan mereka barakah. Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i yang mendapatkan mereka itu berkah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Radhiyallahu anhum. Karena apa? Karena Allah meridai orang-orang saleh itu. Tanda itu Allah berikan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala sesuatu ala waqi, pada tempatnya. Kalau manusia enggak pernah benar. Ketika manusia benar, Allah memberikan kebenaran kepada seorang itu sehingga untuk dilihat orang lain dia ini benar. Ya, saya ulangi, manusia ini enggak pernah benar. Karena di saat Allah memberikan kebenaran itu kepada manusia itu supaya orang lain melihat dia itu benar, yang benar Allah. Belum paham juga, manusia ini apa yang dia gak bisa gak makan. Manusia gak bisa gak makan. Begitu dia secara zahir itu makan, baru manusia itu akan hidup. Nyata itu. Habib gak makan mati Habib. Manusia ini jujur, iya. Kalau gak jujur akan Allah masukkan ke dalam neraka. Takut orang itu. Terus dia berusaha untuk dia jujur. Tapi manusia pasti makan. Wahakadha Allah Subhanahu wa taala meletakkan bintang-bintang di langit. Salah ngucap, salah ngomong kita katakan bintang itu di bumi, murtad. Allah Subhanahu wa taala katakan bulan itu di langit. Ya. Bulan itu ada di atas gunung, murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah yang meletakkan bintang itu di mana tempat, itu terserah dia Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk itu bulan. Bulan itu bergerak. Bulan itu bergulir, menari bulan itu sehingga jatuh ke tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia lapar, manusia makan, manusia minum, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan malaikat makan ya enggak makan. Binatang ya makan. Maka kalau manusia dia punya akal, dia punya akal tapi nggak bisa menjaga hati. Dia punya tangan. Ada yang Allah, ada orang punya tangan tapi nggak bisa menjaga hati. Dia punya mata. Ya karena saking pinternya matanya. Karena nggak punya hati. Dia nggak bisa menjaga hati, nggak punya hati. Fasad, hatinya rusak. Dia punya kaki apalagi. Punya kaki. Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW ketika melihat di akhirat nanti, ketika kita melihat Sayyidina Al-Hasan thumma Al-Husain di akhirat nanti, ketika kita melihat ulama-ulamanya Allah, sahabatul Rasul, tabi'in di akhirat nanti, dengan apa? Dengan kita selama hidup mendapatkan hasil, ya, karena ibadah istiqamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita, yang mengakhirkan kita, yang membuat kita itu selamat
di dunia, di akhirat. Karena tafakur, naam iya. Kenapa? Karena dia lebih ya daripada ibadah biasa. Tafakur ya, itu lebih daripada ibadah biasa. Tapi istiqamah terus orang ini, hadza fulan, seorang ini. Dia sudah mengikat kebaikan kepada dirinya. Enggak akan Allah lepaskan kebaikan itu ila yaumil qiyamah. Karena itu kehendaknya Allah. Alhamdulillah. Orang yang Allah jadikan orang itu orang yang baik, alhamdulillah. Orang yang Allah tentukan dia mendapatkan rezeki. Dia mendapatkan rezeki sehingga dia enggak pernah mengeluh kepada Allah walaupun dia di saat susah. Allah yang membuat seorang itu dia amanah dalam berniaga. Allah menjadikan seorang itu dia tumaninah dalam urusan ukhrawiyah, urusan akhirat dan dunianya. Karena apa? Karena kuasa Allah. Jadi manusia ketika disuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, kita turuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Untuk mengimani Nabi, untuk kita ittiba' Rasul, untuk menjadikan tangan kita, hidup kita, kaki kita melangkah kemana ini mengikuti kemana tempat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tanda kita mencintai Rasulullah. Itu tanda kita hidup di jalan Nabi Muhammad. Itu tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Allah akan beri tanda kepada orang ini bahwa dia yang aku ridhai sebagai hambaku. Dia yang Allah berikan kebahagiaan dan kita mempersaksikan orang-orang itu orang-orang saleh. Dan janji Allah al-jannah, surga. Tempat yang apa? Dikatakan ad-darussalam. Itu tempat kebahagiaan. Ya. Karena segala sesuatu di sana kita tinggal kepengen apa, kita mau apa, ada. Kita kepingin apa, ada. Dan Rasulullah katakan akan berkumpul kita dengan Nabi Muhammad andai kita mengikuti, menghidupkan dan menjalani apa yang Allah perintahkan dan mengikuti surah barang tentu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ma'i fil jannah, Rasulullah katakan. Dan Allah menyeru, Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Dosa orang itu enggak kecil-kecil. Ya, dosa kecil ini enggak dihitung. Dosa manusia itu jatahnya besar-besar. Ya, dosa kecil itu enggak dihitung. Kalau orang soleh, rajin ibadah, ya, terus belajar, dosa kecil dihapus Allah. Ya, ini yang bilang Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang katakan. Nah, tapi manusia ini jatahnya dosa-dosa besar. Dari sana Allah menyuruhkan kita untuk kita melihat benar-benar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang digerakkan Nabi? Apa yang diucapkan Rasulullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan memberikan untuk kita itu cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Di saat Allah memberi penjagaan kepada kita sampai kapanpun, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi kemuliaan itu. Dan Allah yang menjadikan kesusahan di dunia ini. Allah yang ngatur. Allah yang memberikan sesuatu ini yang kadang kita nggak ngerti. Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha membuat kita ini merasakan apa-apa. Ya, kita ngerasa minum ini kopi atau kita minum ini teh atau minum apa itu air. Kita merasakan manis, kita merasakan kopi. Habib apa ngerasakan manis, kita alhamdulillah minum kopi, ya enggak harus. Cuman kita minum kopi baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah yang mensifatkan segala sesuatu di dunia ini. Al-Imam Sharaf An-Nawawi begitu melihat, kalau kita melihat orang-orang soleh, kita melihat orang-orang yang alim,
Orang yang dikatakan Allah beri pengetahuan, Allah beri jalan, Allah beri kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menjadikan segala sesuatu ini tanpa kuasa kita manusia. Ya, nggak ada manusia ini bisa melawan ketentuannya. Nggak bisa melawan ketentuan Allah. Dan nggak boleh melawan ketentuan Allah sekecil apapun. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau berharap amal di akhirat itu tertulis, termaktub di Lauhul Mahfuz dan catatan itu dinyatakan Allah, kita ahlul khair, ya alhamdulillah. Berarti kita punya kemauan atau niat yang baik. Wa na'udzubillah min dzalik, andai kata amal yang buruk enggak tertulis fulan itu dalam catatan Lauhul Mahfuz sehingga mendapatkan sengsara, mendapatkan kesengsaraan di dunia, mendapatkan huru-hara kehidupan, mendapatkan kesusahan. Orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesehatan badan. Karena sehat ini mahal, ya. Orang makan, dia pakai uang, dia cari uang, terus dia makan makanan apa yang dia butuhkan. Tapi kalau kesehatan ini sifatnya lain, datang nggak tahu dari mana terus sakit. Allah Subhanahu wa taala menghitamkan malam, ngerti kita. Allah memberi kita rezeki, kita tahu. Di saat Allah menurunkan hujan, kita tahu ada mendung. Ya, di saat Allah menjadikan segala sesuatu ini, sebagian Allah beri kita pengetahuan akan perkara itu, tapi hanya sedikit. Tapi Allah mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad rahmat Allah yang rahmat kepada kita. Hanya disuruh untuk kita melihat, ya, dengan niat hati yang baik. Kita bergerak menyentuh apapun itu, ya, dengan niat yang baik. Itulah amal, perbuatan yang di atas dasari daripada pengetahuan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzab itu dusta. Andai kata menyatakan aku mengetahui ini dia ataupun ini siapa, bukan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan andai hidup manusia itu ditata, ya, hidup manusia itu ditata dengan lisan ini mendekati puasa Ramadan dengan apa? Banyak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini akan dijaga lisannya dari segala keburukan daripada ucapan orang-orang terhadap dirinya. Kenapa? Karena kuasa Allah. Karena segala sesuatu ini Allah yang menjadikan. Dari mana hati itu bergerak, dari mana seorang itu mengucapkan sesuatu bilisan, iya. Tapi daripada mereka orang-orang itu atau kita di bulan Ramadan ini menjaga daripada lisan itu untuk mengatakan apa-apa ucapan yang khair, yang baik, tanda insyaallah berarti kita ini tergolong orang-orang yang apa? Insyaallah dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kedekatan manusia kepada Rasulullah ini wajib. Kalau manusia dihukumi haram, dia yang nggak mengenali Nabi. Ya, orang yang nggak ngerti Nabi Muhammad ini, dia orang yang paling jauh dari karakteristik manusia. Jadi orang yang jauh dari Rasulullah ini, dia sampel contoh buruk bagi manusia-manusia yang lain yang mendapatkan khabar azimah bahwasanya ada utusan dia Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkhabarkan ke seluruh alam semesta. Dan terus
Daun-daunan itu yang akan kita lihat di akhirat nanti. Ya, di surga ini ada rumput di sana. Di surga ini al-jannatu tajri min tahtihal anhar, dikatakan ada sungai-sungai di sana. Sebagaimana kita hidup di dunia, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan bahwasanya ini kendaraan. Ya, kendaraan kita untuk menuju ke alam akhirat. Jadi dijaga dalam hidup ini untuk menjaga ketetapan iman Islam dan amal-amal perbuatan yang daripadanya itu kita mendapatkan berkah. Dan dijaga terus apa? Untuk kita mencukupi hidup kita ini dengan rezeki-rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Dan dijaga diri kita ini dari apa? Musibah-musibah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai musibah itu mendekatkan kita kepada kematian. Ada jurang, ya, pakai mobil ngebut, akhirnya nyebur ke jurang. Nah, ini musibah begini, umur jadi aturan jadwal mati 40-30 tahun lagi karena dia mobil masuk ke jurang, ya, akhirnya langsung. Nah, ini musibah. Innal musibah qul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang manusia ini di saat dia mendapatkan musibah mengingat Allah. Di saat dia mendapatkan kesusahan, dia akan meminta kepada Allah untuk Allah beri kemudahan. Atau sudah mati, apa yang diminta dari Allah? Tapi orang-orang yang soleh, orang yang soleh, ya, akan terjaga walaupun datang ajal kepadanya, ya, karena itu yang Allah tentukan yang terbaik untuknya. Orang yang sul khatimah, ya, dia bersimpangan jalan dengan orang yang husnul khatimah. Mendekat kepada kebaikan ini suatu kewajiban kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dikatakan suratul Nabi Muhammad SAW ini suratul yang terbaik, dikatakan untuk kita mengenali Rasulullah dengan apa? Mengikuti yang diajarkan orang-orang saleh, yang diajarkan Kiai, ya, Kiai Rahibul Imdai untuk memahami akan apa yang Allah kehendaki di dunia ini, untuk taat kepada Allah, wa taat Rasul, dan untuk taat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, itu kehendak yang berat apabila manusia itu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan iradah segala daripada ketentuannya Allah, ya, dan itu setelah manusia menjadi manusia yang sempurna, ya, setelah dia memahami apa sesuatu yang bermanfaat untuk hidup. Bukan yang manfaat untuk hidup yang akan membahagiakan seseorang, tapi seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di saat matahari keluar di pagi hari, di saat keberkahan Allah tebarkan di pagi hari. Dan manusia akan selalu mengatakan, orang yang pandai bersyukur ini bukan orang yang kufur nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu di hatinya hidup apa? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup manusia ini dengan bekal ibadah, salat, puasa, enggak cukup. Harus ngerti ilmu. Karena An-Nabi SAW, Rasulullah dibanggakan Allah. Dikatakan An-Nabi Sayyidil Anbiya, Rasulullah Nabi yang utama Rasul. Wal Mursalin, dikatakan, dan utusan yang utama Nabi. Kita pun harus menjadi umat yang diaku Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadi umat yang apa? Hidup hatinya bukannya mati, tapi apa? Banyak, penuh dengan keberkahan. Ya, di bulan Ramadan tadarus qiraah Quran terus. Di bulan Sya'ban ini hampir telat, salawat kepada Nabi Muhammad terus. Kenapa? Karena salawat ini, ya, orang menikah, ya, orang nikah. Karena apa? Ars itu goncang, ya, karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Segala apa perbuatan menjadi besar sesuatu karena ada mengait dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Allah menentukan segala sesuatu akan bisa berubah ketentuan Allah. Andai seorang itu
mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tersebut saleh? Karena athar nur al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Orang sembahyang ini hanya mendapatkan sir Rasul, mendapatkan nur. Tapi alim, al-ulama, orang yang sudah dia saleh, dia membawa ilmu, warasatul anbiya, dikatakan Rasulullah, pewaris Rasul, pewaris Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan di dunia. Selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman nanti ya, akan kita melihat di surga itu nanti apa kebaikan-kebaikan selama kita di dunia, dan segala sesuatu Allah akan himpunkan. Yaumul Ba'ats dikatakan, hari Allah kumpulkan, ya. Yaumul Hasyr ini, atau dikatakan hari dihancurkan seluruh alam itu dan Allah himpunkan. Yaumul Ba'ats, Allah bangkitkan, dan itu di akhirat itu nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu akan kita senang hati kita. Kita akan merasakan siapa ini. Wajah yang orang-orang yang mencintainya akan melihatnya Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan awal seorang mendapatkan hidayah petunjuk. Karena di hati mereka orang-orang itu yang dikatakan Abu Hamid Imam Ghazali, bahwasanya dari setiap tetes air wudhu yang terbuang, air mungkin nggak mau, itu barakah air itu menjadi cahaya di akhirat nanti kepada hamba ini. Tapi ketika di mahsyar, berharap kita melihat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah itu yang akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan diri. Atharur Rasul, daripada yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Habaib-habaib, zuriyah Rasulullah, ulama-ulama, orang-orang yang apa? Yang di hati mereka hidup ala ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang difikirkan mereka ini akan mereka lihat di akhirat nanti di mahsyar. Nah, itulah kebesaran Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya habibkum Allah akan berikan kecintaan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa. Lah alhamdulillah, begitu dosa kita selesai selama di dunia, masuk kita ke alam barzah, nunggu kiamat. Terus kiamat itu kita melihat insyaallah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kok lama lah, kita bukan wali. Kalau wali di alam barzah langsung, kalau wali langsung di dunia ya Allah melihat Rasul sallallahu. Ya, termasuk beliau radhiyallahu an Al-Imam Habib Sharaf An-Nawawi, ya, Sultan Ali Asy Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Kenapa? Karena di hati mereka ini enggak sama seperti hati kita. Allah yang tentukan, dan lebih mereka aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulamanya Allah, mereka yang tempatkan Allah. Allah angkat derajat mereka. Karena banyak mereka bersyukur kepada Allah. Karena mereka melihat enggak sama dengan melihatnya kita orang-orang saleh. Allah menjadi pendengaran mereka, Allah menjadi penglihatan mereka, Allah yang memberi segala sesuatu di diri mereka. Nah, karena apa? Karena seperti ini, duduk seperti ini, banyak beribadah seperti ini. Ini yang dikatakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiah, Allah berikan kita mudah dalam urusan, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala-galanya. Allah berikan kita ini dicinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.